Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Sahabat Beni, jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka, seperti mempekerjakan 24 jam tanpa dibayar, merampas barang pribadi, bahkan sampai memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang nggak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Apa aja 30 pasal HAM itu? Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi sahabat Beni, dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun, tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku atau negara untuk hidup, mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum, pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Lalu siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Menurut Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 71. Berdasarkan undang-undang tadi, negara dan pemerintah punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam prosesnya, negara dan pemerintah akan membuat aturan dan atau kebijakan agar masyarakat terpenuhi hak asasinya. Kalau begitu, berarti seharusnya pemerintah membuat aturan dan kebijakan itu tujuan utamanya adalah agar hak asasi manusia kita dapat terpenuhi ya.